Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengunjungi Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Medan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Dalam kunjungan anggota DPR ini, para pegawai lapas dan warga binaan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Maruli Siahaan terkait pemenahan di kedua lapas. Dalam kunjungan anggota DPR ini, para pegawai lapas dan warga binaan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Maruli Siahaan terkait pemenahan di kedua lapas. Aspirasi yang disampaikan mencakup pemenahan sarana dan prasarana, antara lain permintaan ambulans untuk memudahkan layanan kesehatan menuju rumah sakit dan pelayanan prioritas di rumah sakit rujukan lapas. Ada juga pelayanan identitas sipil dan perbaikan infrastruktur gedung, serta penambahan ruang pembelajaran di lapas anak yang disampaikan ke anggota DPR. Kelengkapan fasilitas, mungkin masalah ambulan, operasional, dan para pasien yang berobat diharapkan untuk prioritas di rumah sakit Royal Prima, termasuk rumah sakit Ada Malik dan Rumah Sakit Bandung, dan berkaitan para warga binaan ini nomor induk, ya mungkin ini bisa kita harapkan nanti untuk kepengurusan supaya mereka dapat BPJS. Beliau sudah melihat kondisi saat ini bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Ildana. Memang masih membutuhkan beberapa sarana umum seperti ruang kelas, karena di mana kita tahu bahwa pendidikan bagi anak ini sangat menjadi persoalan yang sangat penting, dan itu sudah disampaikan dan beliau sudah menyambut baik. Selain itu, Maruli juga mengunjungi UMKM warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A yang memproduksi kain ulos, baju, tas, serta mengunjungi ruang kelas pembelajaran di Kelapas Anak. Maruli Siahaan menyatakan akan memperjuangkan infrastruktur dan fasilitas lapas yang layak bagi warga binaan di kedua lapas. Ia juga mengapresiasi kreativitas dan produktivitas warga binaan dari lapas perempuan dan lapas anak yang dinilai sangat tinggi. Ia juga mengapresiasi kreativitas dan produktivitas warga binaan lapas perempuan dan lapas anak yang dinilai masih sangat tinggi. Plaza 2 Blok M Jakarta tampak sepi pada akhir pekan lalu. Kios-kios usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya menawarkan berbagai panganan yang digemari anak muda, kini tutup karena kenaikan harga sewa. Pelaku UMKM Denis dan Reno secara terpisah mengatakan mulanya harga sewa 3 kios di Plaza 2 Blok M hanya 6,5 juta rupiah per bulan. Namun memasuki Juli yang lalu, nilai sewa melambung menjadi 11 juta per bulan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM memilih memindah kios dari Plaza 2 ke Blok M Hub di terowongan terminal. Di kawasan yang dikelola langsung oleh MRT Jakarta ini, harga sewa kios lebih murah dan transparan. Memutuskan untuk pindah lokasi usaha tentunya membawa konsekuensi hilangnya pelanggan. Namun para pedagang tetap optimis, jumlah pembeli akan kembali normal di bulan depan. Dan untuk publish rate yang di sini pun juga itu hitungannya per meter, range-nya itu kurang lebih di ratusan ribu ke bawah lah. Dan itu pun juga diamanin sama Pak Gubernur dan MRT untuk memberikan kami flat price dan tidak ada kenaikan ke depannya. Pas dapat ruko yang lumayan besar ya, ini sekarang ayam renal sekarang dari yang awalnya 5 meter persegi, sekarang kita ngambil yang 40 meter persegi. Jadi kayak lumayan luas dan harganya di bawah jauh sama ruko yang di atas yang 8 juta per bulan itu. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan mengutamakan pelaku UMKM untuk dapat berdagang di Blok M dengan berbagai kemudahan, termasuk di antaranya sewa gratis selama 2 bulan, serta lokasi yang lebih besar dan bersih. Para pelaku UMKM berharap harga sewa kios di kawasan Blok M tetap transparan, sehingga pelaku UMKM yang lama dan yang baru dapat berkembang bersama. Fenomena gerhana bulan total kembali menghiasi langit Indonesia pada 7 hingga 8 September 2025.
Di kota Banda Aceh, gerhana bulan sempat terlihat sesaat, namun cuaca mendung disertai gerimis membuat fenomena ini hanya dapat disaksikan kurang dari 1 menit. Pemantauan gerhana bulan dilakukan tim Falakiyah Observatorium Tengku Cik Kutakarang kantor Kanwil Kementerian Agama Aceh. Meski gerhana tidak terlihat jelas, tim tetap melakukan pengamatan hingga akhir puncak gerhana pada pukul 1.52 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang menyaksikan gerhana bulan juga turut melaksanakan sholat kusuf di musola setempat. Tadi setelah salat kita bisa memantau beberapa saat nampak, kemudian tertutup lagi, kemudian nampak lagi karena memang awan. Fenomena alam ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Ini adalah semacam peringatan untuk kita untuk selalu ingat akan persiapan-persiapan kita dalam hidup. Festival Musik Pesta Pora 2025 di Gambir Expo Kemayoran semakin meriah dengan deretan penampilan musisi ternama. Salah satunya oleh penampilan grup band Niji yang memanaskan stage boss lewat lagu Rahasia Cinta, Arti Sahabat, dan Disco Lazy Time yang langsung disambut antusias penonton dengan loncatan dan tangan terangkat. Penampil lainnya yaitu Rocket Rockers juga hadir secara unik dengan membawakan cover termasuk lagu pilihanku dari Malik and the Essentials. Tak kalah energik, brand legendaris Jamrud menggelagarkan arena dengan deretan hitsnya mulai dari Putri, Berakit-Rakit, Pelangi di Matamu, hingga Surti Tejo. Di Pesta Pora Stage, penampilan penyanyi tunggal Tulus penuh sesak oleh penonton yang terbius tembang-tembang populernya seperti 17, serta lagu interaksi yang tidak asing bagi para penggemarnya. Sementara itu, band yang tidak lekang oleh zaman, Sheila on Seven menghibur penggemar setianya lewat lagu-lagu emosional seperti Katakan Padaku, Terlalu Singkat, dan Terima Kasih Bijaksana, serta menghidupkan nostalgia dengan cover Don't Look Back in Anger milik Oasis. Vokalis Duta pun turut menyapa penonton secara langsung, membuat kehangatan semakin terasa.